Saya izin keluar, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Eh, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang semuanya. Good afternoon. Waalaikumsalam Bapak. Ya, pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah nutrisi ya. Eh, Pasien di dalam kehidupannya ya. Di rumah sakit itu biasanya ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang terganggu itu tentang kebutuhan dasar eh, masalah gangguan nutrisi. Nah, kebutuhan nutrisi itu pasien biasanya nggak mau makan ya. Nggak mau makan, kemudian adanya mual-muntah, kemudian adanya lemas begitu ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, energinya si pasien, dokter maupun perawat akan memberikan nutrisi ya. Kemudian dalam pemberian nutrisi itu ya, makanan tersebut itu ada tiga jalur atau tiga cara ya, tiga jalur atau tiga cara bahwa kalau pasiennya sadar penuh ya masih bisa secara apa sadar dan bisa lewat mulut itu disebut pemberian makan secara oral. Nah, kemudian pasiennya secara oral mau tapi hanya makan sedikit ya, nggak bisa memenuhi dengan baik, maka akan diberikan nutrisi secara enteral. Enteral itu lewat NGT ya. Kemudian yang terakhir pasiennya kadang nggak sadar ya, kemudian karena koma dan sebagainya, pasti nggak mungkin dong pasien dikasih lewat NGT, maka dia diberikannya lewat parenteral. Parenteral itu lewat infus. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang pemberian nutrisi ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien secara oral, enteral, dan parenteral. Ingat, nanti kalau ujian harus tahu oral itu apa, enteral itu apa, dan parenteral itu apa. Gitu. Nah, tadi yang Bapak sudah jelaskan di awal, cara pemberian nutrisi itu ada tiga, ada pemberian secara oral, pemberian secara enteral, dan pemberian secara parenteral. Apa itu secara oral? Jadi bahwa kita sebagai nurse ya atau perawat dalam memberikan makanan secara oral adalah pemberian makanan dan minuman pada pasien atau klien secara langsung melalui mulut ya. Anda habis kecelakaan, kemudian tangannya nggak bisa untuk makan, jadi Anda dibantu orang lain dengan cara disuapin ya, itu nama secara oral gitu ya. Jadi secara melalui mulut langsung gitu. Ada keterbatasan karena tangannya mengalami hambatan mobilitas fisik begitu. Nah, kemudian bagaimana cara pemberian nutrisi secara oral itu, Pak? Ya, dalam sesuai kebutuhan yang terganggu, oral itu berarti apa saja yang disiapkan? Yang pertama adalah ada persiapan alatnya. Alat untuk makan apa saja? Pasti ada piring, ada sendok, ada garpu, ada gelas dengan penutupnya, ya. Kalau di rumah sakit itu, kemudian ada serbet, kemudian ada mangkok kecil untuk cuci tangan, gitu. Kalau ada, biasanya kalau nggak pakai mangkok cuci tangan, sekarang sudah modern pakai hand sanitizer, gitu. Ya. Nah, kemudian ada pengalas, ya. Ada tempat cuci tangan, nah, pipet jika perlu ya, pipet itu sedotan, karena kadang ada orang yang minum harus pakai sedotan ya. Pisau jika perlu, pisau itu seandainya ada buah-buahan, ada apel dan sebagainya ya, itu perlu pisau untuk motong-motong buah-buahannya. Obat jika ada ya, ada obat yang diminum secara oral, jadi harus disiapkan obatnya. Setelah makan kan ada obat yang diberikan kepada pasien itu ada sebelum makan ataupun sesudah makan, jadi disiapkan. Kemudian makanan dengan porsi dan menu sesuai program. Ya, jadi makanan
dengan porsi dan menyusun program, artinya bahwa makanan tersebut yang dimakan oleh si pasien itu diet apa diet lunak seperti bubur. Kemudian dia diet TKTP, tinggi kalori, tinggi protein, berarti ada nasi, ada lauk pauk dan sebagainya, ada sayur. Kemudian meja untuk klien ya, biasanya meja makan yang bisa didorong di depan eh, tempat tidur si pasien atau bednya si pasien. Itu juga harus disiapkan dengan baik. Kemudian langkah-langkah kerjanya bagaimana atau prosedur kerjanya bahwa eh, Anda setelah kontrak Ibu A, Ibu Novi izin nanti jam 8 saya suapin ya. Saya beres-beres tempat tidur semua dulu pasien yang lain gitu. Setelah ini atau apa langsung kontrak datang pas jam 8 Anda ketemu pasien sesuai dengan kontraknya tadi, jadi menegakkan alat-alat di tempat tidur klien, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan ya. Jadi Ibu izin, Ibu saya Novi, saya akan membantu Ibu eh, makan ya secara oral, nanti akan saya suapin ya lewat mulut. Kemudian nanti setelah makan baru bisa minum obatnya ya Bu ya. Gitu. Kemudian setelah itu Anda cuci tangan. Nah, cuci tangan tetap pakai 6 langkah menurut WHO itu. Ya. Kemudian mengatur posisi pasien mencoba dengan posisi semi fowler ya. Takutnya tersedak kalau posisi tidur terlentang begitu. Harus agak lebih tinggi kepalanya supaya makanan cepat masuk ke dalam lambung gitu ya. Mengatur posisi pasien semi fowler setengah duduk sesuai kondisi pasiennya. Nah, kemudian setelah itu Anda memasang pengalas ya di pengalas di dadanya pasien supaya tidak takutnya sisa makanan ataupun apa nanti ada ketumpahan kuah atau apa itu nggak nyampe ke badannya si pasien, gitu ya. Memasang pengalas atau sebut di bawah dagunya si pasien ya. Kemudian menawarkan pasien melakukan ritual makan, misalkan berdoa sebelum makan. Ibu silakan ibu berdoa ya menurut agamanya ibu masing-masing. Berdoa makan baru setelah berdoa baru saya akan suapin ibu. Itu harus ditawarkan ya. Jangan langsung main suap saja tapi dikasih untuk berdoa karena buat kesembuhan gitu ya. Nah, nanti juga kalau pakai makan piring ya, menanyakan lauk dan pauk apa yang boleh dicampur dengan nasi dan ada yang tidak boleh dan gimana ya. Itu kan ada orang itu apa unik ya bahwa ada orang yang makan campur-campur nasi dengan kuahnya jadi satu, itu ada yang nggak mau, ada yang harus dicampur, itu harus ditawarkan dulu karena ada orang tingkat apanya unik sendiri masing-masing gitu. Membantu aktivitas dengan cara menyuap makan sedikit demi sedikit dan berikan minum setelah makan. Jadi karena pasien lagi sakit, ada keterbatasan dengan apa kondisinya, sehingga ada makan menyuapinya perlahan-lahan sedikit demi sedikit dan jangan diajak ngobrol ya. Kalau diajak ngobrol terus, takutnya pasiennya bisa tersedak ya. Nasinya malah masuk ke sistem pernapasan, ke epiglottis masuk ke pernapasan bisa tersedak itu. Jadi fokus untuk kasih makan ya. Kalau ini ada agak seret ya, sama suruh minum. Nah minumnya tadi bisa menggunakan pipet, bisa menggunakan gelas. Gitu. Nah bila selesai makan, membersihkan mulut pasien ya. Kalau zaman sekarang serbet nggak ada ya, tapi menggunakannya pakai tisu, gitu. Tisu makan. Jangan pakai tisu toilet ya. Juga antara mulut dan di bawah sama dong. Jika ada obat melanjutkan pemberian obat, ya jadi bahwa setelah makan selesai, rentang mungkin 5 sampai 10 menit, pasien disuruh makan obatnya. Kan ada obat postmil setelah makan. Gitu. Setelah makan, minum, dan pemberian obat, mengajukan pasien untuk duduk sejenak sebelum kembali berbaring. Ya, jadi
Ibu Novi ini ya, kasih anjuran ibu setelah makan jangan langsung tidur terlentang, takutnya kembali lagi dari lambung ke mulut lagi bisa terjadi muntah. Jadi ibu posisinya setengah duduk dulu ya, atau enggak duduk supaya eh, makanan dari lambung setelah diproses bisa masuk ke usus yang lebih jauh lagi begitu. Nggak usah apa? Nggak usah dibahas sampai usus 12 jari ya, usus duode, duodeno begitu. Nggak akan paham mereka. Yang penting bahwa itu usus yang terjauh begitu, gitu ya. Merapikan alat dan kembalikan ke tempatnya. Jadi Anda mengembalikan alat-alat yang dipakai, piringnya, gelasnya, ya, eh, menggunakan troli yang ada, begitu, atau enggak yang meja makannya di pasien itu. Jadi dipinggirkan lagi, gitu. Gitu. Rapikan pasien, rapikan alat. Nah, kemudian mencatat tindakan, hasil atau respon terhadap tindakan. Catat jumlahnya atau porsi makan yang dihabiskan. Jadi Nopi nanti begini. Oh ya di buku apa? Nutrisi katakan pasien A makan habis setengah porsi. Kemudian eh, nafsu makannya meningkat. Tulis seperti itu di catatan medisnya. Ada kan namanya CPPT, catatan perkembangan pasien secara terintegrasi begitu. Mencuci tangan setelah selesai prosedur dilakukan. Nah, setelah selesai semua baru Anda cuci tangan. Kembali ke nurse station begitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kemudian yang kedua yaitu pemberian nutrisi secara enteral ya. Kalau oral itu ada orang nggak usah diajarin nggak usah diberitahu gitu ya. Sekarang lewat NGT ya, pemberian nutrisi enteral merupakan pemberian nutrien melalui saluran cerna dengan menggunakan sonde atau NGT tube feeding ya, menggunakan selang gitu. Kateter ya, sedang kateter di apa NGT itu, nasogastric tube. Nutrisi enteral direkomendasikan bagi pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi secara volunteer melalui asupan oral. Jadi lewat mulut sudah nggak bisa ya, kemudian lemas, no, responnya lemah, berarti langsung pasang gitu saja. Nah, jenis-jenis pemberian nutrisi enteral itu ada nasogastric tube yang tadi lewat nos, berarti lewat hidung, ya, yang ada selang lewat hidung itu namanya NGT. Gastrostomy, jadi ada orang langsung diberikan ke lewat gasternya. Kemudian ada lewat jejunostomy, langsung di bagian jejunumnya. Jejunum itu usus terakhir, usus kosong namanya ya. Itu harus diberikan. Ada pertanyaan? Saudara-saudara, ada nggak? Tidak ada Silakan. Bapak. Oke, lanjut. Cara pemberian nutrisi enteral, jadi peralatan yang alat dan bahannya disiapkan, itu ada NGT, ya. Anda sudah praktek lab belum? Sudah pasang NGT belum? Mohon maaf. Halo? Semester satu sudah praktek belum? Praktek di Pernah puskesmas. Bapak. Di puskesmas di lab. Ada yang izin Bapak, ada yang sudah, ada yang belum. Oh gitu. Siapa yang pasang NGT? Dosennya yang ngajarin. Sudah ada belum? Halo? Ini ada orangnya enggak? Coba buka videonya nih. Bapak itu kuliah tadi juga. Bapak juga kuliah kayak kalian. Harus buka video semua begitu. Coba buka video dulu. Apa? Gambarnya. Supaya Bapak nggak ngantuk. Kalau begini Bapak dikira kayak ngajar kalian tapi nggak ada orangnya begini. Tolong videonya
Nah, begitu. Nanti nggak kelihatan dong. Nama yang lain dulu. Menangis dong. Nih, Bapak kuliah juga begini nih. Harus buka video semua. Kalau nggak video nanti nggak kasih nilai. Ini habis kuliah, jadi gantian saya akan kasih kuliah ke kamu, kalian. Oke. Peralatan yang diperlukan adalah NGT, kemudian ada lubrikan. Lubrikan itu artinya pelumasnya, ya, untuk melumasin dari NGT-nya supaya bisa masuk ke hidung dengan baik. Kemudian ada kateternya, ya, ada selang kateternya, ya. Kemudian ada plester untuk memfiksasi, ya, untuk agar apa kateter NGT-nya itu tidak lepas-lepas. Kemudian segelas air dan sedotan, ya, ada air untuk menentukan apakah eh, cairannya apa selangnya itu sudah masuk ke bagian lambung, gitu ya. Kemudian ada sarung tangan, kemudian ada pinset, ya, untuk memasukkan. Kemudian ada squid irigasi, ya, untuk masukkan cair eh, makanan, begitu. Kemudian langkah kedua yaitu prosedur kerjanya. Ya, prosedur kerjanya kita langkah kerja mengecek identitas pasien dan menjelaskan prosesnya, ya, proses penggunaannya pada pasien. Ibu, eh, Ibu Sukma izin nanti saya masukkan selang, ya, dari lubang hidungnya Ibu langsung sampai ke lambung, ya. Nanti kalau sudah ibu bisa sehat baru baru dilepas. Biasanya kurang lebih 3 hari bu sudah baikan gitu. Nah itu harus dipasang. Menempatkan pasien pada posisi duduk atau fowler, ya, supaya tadi kateternya selangnya bisa masuk dengan gamblang dengan jelas, itu harus agak setengah duduk. Ya kalau terlentang semua susah begitu. Kemudian jika klien koma, menempatkan pasien dengan semi fowler. Nah, Anda pasang bantalnya supaya agak setengah duduk si pasiennya. Melakukan pengukuran. Nah, rasakan, kemudian pakai stetoskop, didengarkan ada di lambungnya itu ada ps, bunyi betul. Oh ya, ini masuk ke lambung. Karena kalau Anda salah masukkan NGT ke paru-paru, itu bisa terjadi pneumonia, penyakit malah tambah begitu ya. Jangan sampai salah masuk ke saluran pernapasan. Harusnya ke saluran pencernaan kan masukin ke saluran pernapasan. Kemudian mencuci tangan, ya, setelah itu selesai. Nah, memakai sarung tangan, ya, sarung tangannya, ya, untuk menghindari kontaminasi. Lubrikasi selang sampai 10-20 cm. Memasukkan secara lembut hingga ke posterior nasofaring. Kemudian merefleksikan kepala setelah masuk ke nasofaring dan merelaksasikan pasien. Bapak sambil tarik napas dalam, ya, supaya selangnya masuk ke dalam lambung begitu. Mendorong klien untuk menelan. Jadi kalau orang, ya, mem- kalau dulu Bapak dan teman-teman waktu praktek itu pakai NGT asli, kemudian pasang ke sendiri ke orang masing-masing sampai ke apa nih lambungnya begitu.
steril ya. Makanya untuk harusnya begitu supaya Anda tahu. Kalau ini hanya nanti pemasangan infus saja yang kok kalian. Pasang infus sudah belum? Siapa yang ngajarin? Sudah ada kalian Belum, Bapak. semester satu udah praktek Izin belum? Bapak. Sudah. Sudah, Sudah sudah ada Bapak. belum? Ya di lab. Sudah Bapak. Siapa yang ngajarin lab? Belum, Yang pasang Bapak. infus? Hah? Belum, Bapak. Belum. Belum toh? Kan yang beli NaCl, cairan NaCl, Avocat dan sebagainya, Anda belum toh? Oh iya Bapak, yang itu belum. Ya, nanti mudah-mudahan Bapak pulang baru kita praktek. Harus siapkan alat-alat itu. Kemudian jangan memaksa untuk memasukkan ya kalau ada hambatan takutnya di hidung orang itu dia ada polip ya, ada tumor jinak, nanti bisa pecah begitu. Jadi jangan dipaksakan kalau habis masuk. Melepaskan sarung tangan dan memasang plester, mengecek pemasangan dengan auskultasi lambung dan pemasangan yang benar terdengar suara udara dan aspirasi isi lambung. Ini nanti kita lakukan kepada si apa pantom saja. Harusnya kepada kalian begitu supaya kalian empati. Tapi beri sendiri-sendiri yang kecil begitu. Pemberian nutrisi secara parenteral. Yang ketiga, parenteral adalah nutrisi yang diberikan dalam bentuk nutrisi yang melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Itu biasanya Anda kalau di rumah sakit lihat cairan infus yang warnanya putih, ya bukan bening tapi putih, pakai plastik, kemudian kok ini kok infusnya begini ya gitu. Itu namanya Clinimix ataupun aminofluid begitu. Itu namanya cairan nutrien, cairan yang mengandung asam amino, sudah mengandung albumin. Itu sudah bentuk cair sehingga mudah diserap oleh hati begitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara pemberiannya? Yaitu cara pemberian nutrien parenteral adalah ada peralatan, ya. Kemudian peralatannya ada dua, alat steril dengan alat tidak steril. Ya. Alat steril itu ada box instrumen berisi handscoon dan kasa steril. Kemudian ada infuset steril. Infuset di sini artinya tadi ya infus yang untuk memberikan makanan, jadi harus steril. Jarum wing, wing needle atau avocat ya, avocat dengan nomor yang sesuai. Kalau perempuan, Bapak sarankan adalah ukuran 24. Semakin besar nomor, semakin kecil jarumnya. Kalau semakin kecil nomor, semakin besar jarumnya. Gitu, ingat. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan nanti praktek labnya, infusnya beli avocat yang ukuran 24. Korentang dan tempatnya, kom tutup berisi kapas alkohol. Nah, kemudian alat tidak sterilnya itu ada standar infus, ya kan standar infus itu bisa dibawa kemana-mana. Perlak dan alasnya itu disiapkan juga. Pembendung atau tourniquet, Anda sudah dapat ya alat-alat nursing kit ya? Kita belum? Belum, Bapak. Kasihan. Terus bagaimana nih? Kemudian ada gunting perban ya untuk menutup apa nanti apa namanya plester. Kemudian ada bengkok, ada jam tangan. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian obat-obatannya ada alkohol 70% ya untuk mengaspirasi atau mendisinfeksi daerah yang mau disuntikan atau yang dipasang apa infus dulu gitu ya. Cairan sesuai dengan advis dokter, artinya cairan tadi cairan nutriennya itu bisa Clinimix, aminofluid dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut. Prosedur kerja, cara kerjanya itu mengisi selang infus. Ya, berarti kan ini kita langsung dua materi, ada
cairan elektrolit dengan infusnya dengan nutrisi. Mengisi selang infus ya. Jadi nggak boleh selang infusnya itu nanti cairannya ada gelembung gelembung udara. Itu yang membuat emboli atau masalah pada jantungnya pasien ya. Memeriksa etiket ya, etiket itu cara pakainya begitu ya. Disinfeksi karet penutup botol yang mau dibuka dimasukkan jarum. Masukkan infus keset ke dalam botol infus ya. Pengatur tetesan infus ditutup ya, jarak 25 cm di bawah tempat tetesan ya. Menggantungkan botol infus, ruang tetesan diisi dengan setengah, jangan sampai terendam ya. Jadi jangan sampai penuh kan di infus-infus itu nanti nggak bisa bernapas itu. Ruang tetesan diisi setengah, jangan sampai terendam. Selang infus diisi cairan infus ya. Selang infus diisi cairan infus, dikeluarkan udaranya. Tadi yang Bapak katakan, nggak boleh ada gelembung-gelembung. Kalau ada kayak gelembung-gelembung, itu dibuang dulu cairannya. Kemudian Bapak kemarin lihat bahwa ada cara yang manual, ya ada yang cara apa nih? Kalau ada gelembung-gelembung udara banyak ditarik ke atas, perlahan-lahan lama-lama dia hilang gelembung udaranya. Jangan diguyur langsung ke pasien, itu bahaya terjadi emboli. Ya. Oke. Selanjutnya adalah melakukan kateterisasi vena. Ya, jadi eh, dimasukkan selang venanya ya di advokat. Eh, Kemudian memasang torniket di sebelah proksimal vena yang akan dipasang. Kemudian meletakkan perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan difungsi ya, tadi dimasukkan. Menentukan vena yang akan di kateter bila perlu dipalpasi dulu ya. Lihat, ini kayak Bapak kan pembuluh besar. Gampang kalau Bapak ya. Jadi nih di sini contohnya. Ini penanya kalian tahu dari sisi pakai torniket, kemudian ada gelembung, ini ada jalur vena yang besar, itulah yang harus dipilih begitu. Kalau itu biasanya 100% bisa sukses cara pasang infus. Melakukan tindakan antisepsis dengan kapas alkohol ya yang 70% tadi pada lokasi vena tempat kateter dan sekitarnya itu dikasih disinfeksi diputar. Kemudian meregangkan kulit ke arah distal. Jadi Anda pembuluh darahnya Bapak besar, kemudian sambil tarik gini kan. Set gitu. Kemudian meregangkan ke arah distal, menusukkan jarum dengan sudut 20 derajat ya, 20 sampai 30 derajat itu bisa. Pada permukaan kulit, lubang menghadap ke atas, bevelnya itu harus ke atas ya. Nanti kalau pas praktek itu ada harus perhatikan baik-baik ya. Memasukkan jarum sesuai dengan arah garis vena ya. Jadi bahwa memasukkan jarumnya jangan sampai bengkok-bengkok. Kalau bengkok itu ke kulit, maka aboketnya pecah, harus ganti lagi. Itu sakit. Jadi kalau enggak, kalau masuk ke dalam pembuluh darah vena itu nggak sakit. Tapi kalau ada ke kulit, itu Anda langsung nangis, teriak gitu. Kaget. Nah, menahan kanula dari jarum, tarik jarum sedikit. Bila tampak darah keluar, berarti kanul masuk betulan ke venanya. Kemudian melepas tourniquet, menempelkan kapas di tempat fungsi, ya. Memasang selang infus beri cairan infus yang telah disiapkan, ya. Fiksasi kateter dan selang infus dengan plester, ini yang harus dilakukan. Mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi, ya. Jadi Bapak kemarin bilang satu botol kalau dalam 24 jam berapa tetes? Halo, saudara-saudara, 1 jam, 24 jam, satu botol NaCl itu berapa tetes per menitnya yang dibutuhkan? Halo, halo, saudara-saudara sebangsa tanah air. 60 Izin Pak. Bapak 500 mili. Berapa tadi?
Berapa tetes per menitnya? Kalau Berapa? lima satu ratus satu botol lima ratus mili. jadi 500 ml itu eh, berapa tetes per menit dalam 24 jam? Izin Bapak satu botol. Ya satu botol itu berapa tetes dalam 24 jam? 7 tetes per menit. Jangan lupa itu. Aduh, yang dulu begitu kok. Ya, jangan lupa. Oke, sekarang Bapak kasih soal lagi nih. Supaya Anda nggak ngantuk, Bapak juga nggak ngantuk. Ini ada soal tetesan infus. Tetesan infus. Bapak izin, Ya, bagaimana? HP tadi barusan mati Bapak. Bapak izin tadi HP ku baru mati Bapak. Oh ya, Itu masih terhitung absen kah tidak Bapak? enggak. Gimana ya? Cara penghitungan infus. Menghitung cara infus. Hmm. Jadi, federasi. Soal infus ini. Satu saja. Oh, eh. Oke. Ada ya, Bapak lihat soal dulu. Hmm. Lawak, lawak. Hmm. Satu saja soal komik.
Oke, kuis satu saja nih. Kuis satu saja. Nomor 50. Bisa lihat? Bisa kelihatan? Bisa, Bapak. Ya, coba. Itu berapa kebutuhan cairannya? Berapa tetes per menitnya coba? Kalau orang ini. Berapa? Yuk. Berapa? Cepat kerjakan. Halo? Ya, ini PR ya, kerjakan di rumah apa di kelas. Nggak ada yang jawab, berarti nggak paham ini. Ya, saya kira cukup pertemuan kita hari ini ya, karena ada yang jalan, ada yang mana, cuma lihat ini saja. Sampai ketemu.